telah memberi kesempatan bagi kami Bacakada untuk silaturahmi dengan beliau. Yang kedua, orasi beliau tadi atau pengarahan beliau tadi luar biasa. Bagaimana filosofi sesungguhnya bagaimana pilkada serentak ya, harus disikapi, dan bagaimana momen-momen pilkada serentak terhadap pembangunan nasional, itu bagaimana kita menyikapi dalam proses politik ini. Dan yang ketiga tentunya ini hal baru luar biasa PKB. Ini membuat kita saling mengenal ya, bahwa Bacakada ini kan tidak cuma kelihatan di baliho masing-masing, tapi ini betul-betul silaturahmi secara tersistem, kabupaten kota, kemudian provinsi, bahkan se-Sulawesi. Itu yang menariknya. Jadi silaturahmi luar biasa sekali. Pak, ini kan banyak yang ambil juga pemilih di PKB. Bagaimana ya Pak bisa mendapatkan tiket PKB? Ya, kalau kita follow the water saja, kita ikuti air seperti air mengalir. Ya, saya semua partai kalau membuka pasti saya mendaftar. Soalnya nanti apakah secara bertingkat kita menjadi pilihan partai-partai atau tidak, itu soal belakang. Kita meyakinkan beliau bahwa kita sungguh-sungguh dan banyak hal-hal yang kita bisa buat bersama di dalam proses politik ini sampai menang. Komunikasi sejauh ini dengan teman-teman di DPW seperti apa, Pak? Iya, jadi saya kira saya sering kontak-kontakan dengan teman-teman di semua partai, termasuk PKB. Karena namanya penjajakan itu, ya kalau di tradisi tak manu itu penting sekali, ya, supaya bisa akad nikah gitu. Rencana kepengembalian komunitas Dan mendaftar di Hanura ya. Kita memastikan bahwa komunikasi politik mencukupkan menjadi syarat dukungan itu bisa terrealisasi. Target kami bulan depan lah, bisa cepat ini supaya bisa cepat turun konsolidasi lagi lebih kencang karena waktunya tidak panjang. Ada beberapa partai seperti Demokrat juga sudah buka, Pak. Ada rencana juga ke sana? Saya belum ke sana. Kita lihat memang kalau memang bisa cukup dan bisa fix cepat dengan PKB. Buat ini menegaskan Pak bahwa Pak Api betul-betul maju, karena masih ada yang meragukan katanya. Ya pelan-pelan, ya mendekat. Tapi sudah ada kursi ini Pak di DPRD Sulsel, ikhlas direlakan ini Pak. Iya, namanya konsekuensi dari sebuah perjuangan. Selalu ada konsekuensinya untuk menuju tempat. Kalau wakil Pak sudah ada Mau sih barangkali. Amin. Dong lah, kita nanti mencari ini karena untuk pemilihan wakil ini tentu kita berharap ada prosesi metode yang dalam hal ini survei. Ada kemungkinan mungkin Pak Wakil dari PKB? Kenapa tidak? Semua terbuka kalau benar-benar ini mampu memberikan dampak elektoral untuk kita sama-sama. Apakah Pak Ramambanda kembali juga Sama-sama semuanya akan berproses melalui proses mekanisme survei yang akan kita lakukan. Kalau memang ini bisa mengangkat elektoral kita, ya kenapa tidak? Komunikasi selama ini dengan Pak Ramambanda Pak? Oke, masih bagus. Artinya saya selalu prinsip begini, partai-partai yang kemudian punya keterwakilan di DPR adalah sesuatu yang pasti punya pendukung. Sementara bagi seorang kandidat dalam kontestasi pilkada, ukurannya adalah keterwakilan kursi di DPR. Oleh karena itu, partai yang membuka kesempatan bagi non-kader adalah sebuah hal yang sangat bagus dalam membangun demokrasi. Dan itulah yang disampaikan tadi oleh Ketua Umum, bahwa kita berharap ke depan memang para calon-calon dari PKB itu memiliki sebuah komitmen menjaga demokrasi yang sudah dilaksanakan oleh Gus Dur. Saya bersyukur hari ini bisa menjadi salah satu bagian yang ikut bersaing di internal untuk
untuk menghadapi kontestasi di 2024. Pak, ini kan ada empat bakal calon yang mendaftar di PKB, mungkin bagaimana anunya Pak Yes untuk bisa Saya kira, saya kan selalu begini. Saya pernah menjadi ketua partai di tingkat provinsi. Ketika kita melakukan merekomendasikan seseorang, pasti selalu pendekatannya adalah seberapa besar keterpilihan. Artinya pendekatan elektoral. Tapi kan, jadi saya komunikasi silaturahmi. Kak, kalau kita sendiri, apakah ada sudah komunikasi sama wakil yang kita pilih atau kita yang lirik? Maksudnya? Artinya kita kan maju nih 01. Iya. Nah, apakah ada calon wakil yang sudah kita ajak komunikasi? Belum ada. Oh, belum. Saya tapi ya yang mencalonkan yang mau jadi wakil itu kan banyak. Tapi kami ngopi-ngopi sering. Oh. Tapi ngopi-ngopi makan bersama apa semua. Tapi dalam bicara soal itu belum sampai ke situ. Mari sekedar ngopi-ngopi lah. Belum membuka. Karena kan kami juga harus mengkontekskan kepada kedepannya ya partai-partai Ini yang koalisi. infonya Kak, Golkar Bonet tidak buka penjaringan ya demi. Saya dengar juga infonya. Saya infonya juga. Saya juga tahu infonya juga. Berarti kita calon tunggal sana untuk Golkar ya. Iya. Infonya begitu. Harusnya begitu, Pak. Infonya begitu. Siap, Rizal. Salah. Kartu merah berarti ini kartu Dari merah. 60 ini apakah akan bertambah atau hanya 60 yang kita pilih? Saya insya Allah akan mendaftar semua. Soal nanti kan itu urusannya partai-partai. Mendaftar saja belum tentu kita diterima. Apalagi tidak mendaftar. Gitu. Apa alasan ini Kak ingin maju di pilkada Bonet? Sedikit biar sedikit. Nah, membangun kampung. Insya Allah, membangun kampung, berikhtiar untuk insya Allah niatnya hanya betul-betul bagaimana caranya membangun kampung, membangun jalan lebih baik. Kan tidak ada petahana, kita melihat ini apakah juga peluang bagi kita? Semua orang berpeluang, semua orang punya kekuatan, semua orang punya tambahan. Pas dinamika politik memang masih bola liar ini di pantai karena ini saya lihat kondisi di lapangan masih kurang seru. Jadi kita ingin memeratkan pesta demokrasi. Mudah-mudahan hasil survei internal masuk 3 besar untuk bisa bertarung. Ada pendaftar lain Pak dari PKB selain ini Pak? Eksternal banyak, ada ini dalam waktu dekat Pak Sekda mendaftar, Sekda Bantai sudah konfirmasi dengan Kepala BPBD Karmapa, ada Kanita Nur Kanita, Ketua KNP Sulsel, ada Pak Ilham eksternal, Puji Nurdin juga 01. Konfirmasi akan mendaftar di PKB? Sudah ambil pendaftaran. Sudah ambil pendaftaran. Berarti sudah 4 Pak, sudah 5? 7 ini kan, 7 dengan sama internal juga. Semuanya juga Sudah. Mungkin mekanisme PKB sendiri untuk bagaimana ini nanti Pak? Dari tetap kita patokan ke juknis karena kita di DPC ini ruangnya cuma pengambilan formulir, pendaftaran, pengembalian formulir, selanjutnya DPW dan DPP yang melaksanakan UKK, uji kelayakan dan kepatutan. Penugasan dari Partai Golkar untuk maju menjadi calon Bupati Sinjai. Alhamdulillah itu sudah 2 kali dipanggil dan insya Allah siap maju menjadi Bupati Sinjai. Kalau Bupati tidak maju, kita ini melihat ini apakah ada peluang bagi kita ini? Oh iya, insya Allah besar peluang dan apalagi saya sudah 2 periode di DPR, pimpinan DPR, baru maju wakil Bupati. Sekarang insya Allah mau naik tingkat menjadi Bupati. Bu, partai apa yang kita sudah daftar? Alhamdulillah kami sudah mendaftar di PKB. Otomatis kalau sudah PKB sudah cukup, tapi kita ada alternatif lain sehingga saya masih jual di PAN kemarin. Oh, di mana ya? Berarti berapa partai sekarang? Oh, sudah 3 partai, Golkar, PKB dan PAN. Kalau komunikasi untuk calon-calon pendamping atau apakah sudah? Alhamdulillah sudah berjalan komunikasi, cuman kami belum putuskan, silakan dulu berjalan. Nanti pada saatnya ada satu orang yang mengerucut untuk menjadi pendamping. Terus kalau di partai Dengan Nasdem. Sejauh ini pergerakannya di Takalar seperti apa? Ya kita sudah sosialisasi sampai di tingkat desa membangun infrastruktur tim. Kemudian kita juga sudah
melakukan APK sampai ke seluruh pelosok. Kita sudah melakukan kunjungan karena masyarakat Takalar itu pendekatan darat dari utama di pendekatan udara. Selain itu juga kita melakukan pendekatan udara. Udara ya medsos. Tapi kunjungan silaturahmi ke masyarakat itu lebih ngaruh. Satu orang pun yang boleh dipastikan bahwa maju. Yang kami lakukan semua ini adalah proses mensosialisasikan diri, ya tentu yang pertama kepada masyarakat, yang kedua ya tidak kalah pentingnya kita juga mensosialisasikan diri kepada partai-partai yang ada wakilnya di DPR Kota Makassar. Nah, khusus untuk saya pribadi kemarin 2 hari lalu telah kita ambil formulir di Partai Demokrat, kemudian Partai Kebangkitan Bangsa. Ini baru 2. Insya Allah ke depan tentu kita masih akan membangun komunikasi dengan beberapa partai, karena dengan Partai Demokrat dan PKB itu baru 8 kursi. Kalau seandainya kita diberi kesempatan untuk ikut berkontestasi, Rencana PDIP kita tidak masuk gitu. nanti kita akan komunikasi juga ya. Kalau memungkinkan kita mendaftar, kita akan mendaftar. Apakah maju kembali? Apa kemungkinan untuk perlu